Saudaraku, media Korea Selatan menyebut China gemetar dalam menghadapi timnas Indonesia. Hal ini karena sang pelatih ditakutkan jadi korban selanjutnya Sintayong apabila menelan kekalahan. China akan menjamu timnas Indonesia dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Dae-yeot Football Stadium Qingdao pada Selasa 15 Oktober. Dalam menghadapi laga ini, banyak media asing memperhatikan pertandingan antara timnas Indonesia versus China ini. Pasalnya, kedua tim sama-sama belum pernah meraih kemenangan dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya saja bedanya timnas Indonesia belum pernah terkalahkan dan hanya meraih hasil imbang dalam 3 laga yang dilakoni. Sementara itu China menelan kekalahan 3 kali beruntun dari Jepang 0-7, setelah itu takluk 1-2 dari Arab Saudi dan 1-3 dari Australia. Dengan hasil ini China yang ingin bangkit ditargetkan meraih kemenangan lawan timnas Indonesia. Namun tim asuhan Branko Ivankovic tersebut mendapat sorotan dari berbagai media asing termasuk media Korea Selatan Export News. Hal ini karena timnas Indonesia pun menargetkan kemenangan setelah meraih 3 kali hasil imbang di grup C ini. Media Korea Selatan exportnews.com itu menyoroti China yang juga menargetkan kemenangan karena saat ini mereka jadi juru kunci grup C. Dengan begitu, media Korea Selatan menyebut China memiliki peluang yang sangat kecil untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia. Untuk itu, apabila menelan kekalahan kembali saat melawan timnas Indonesia, posisi pelatih asal Kroasia Branko Ivankovic terancam. Hal ini sudah menjadi pembahasan media China bahwa nasib mantan pelatih Oman itu tergantung lawan timnas Indonesia. Media Korea Selatan menilai bahwa ini pertandingan yang menarik karena China akan menghadapi timnas Indonesia yang dilatih oleh Sintayong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut sudah memakan korban selama menunggangi timnas Indonesia. Menurut mereka, sudah ada 3 pelatih yang jadi korban Sintayong, sehingga pelatih China Ivankovic ditakutkan bakal menjadi korban selanjutnya. Dalam artikel tersebut, mereka menyebutkan bahwa Sintayong telah membuat 3 pelatih kehilangan pekerjaan selama melawan Indonesia. Pelatih pertama yang menjadi korban Sintayong yakni juru taktik asal Jepang Tatsuma Yoshida yang langsung dipecat oleh Singapura kalah dari Indonesia di semifinal Piala AFF 2021. Kemudian korban kedua pelatih berusia 53 tahun tersebut yakni pelatih Vietnam Philippe Thaussier. Sang pelatih dipecat setelah Vietnam kalah 3-0 dari timnas Indonesia dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Untuk pelatih ketiga yang menjadi korban Sintayong yakni Hao Sun Hong yang langsung mengundurkan diri usai gagal membawa timnas U23 Indonesia melaju ke Olimpiade. Ini menjadi sejarah terburuk Korea Selatan setelah 40 tahun beruntun selalu tampil di Piala Dunia. Tetapi karena timnas U23 Korea Selatan kalah dari Indonesia, mereka pun tak bisa tampil di Olimpiade 2024. Untuk itu, Hwang Sun Hong pun mengundurkan diri dan ia menjadi korban ketiga. Sebenarnya ada satu pelatih lagi yang belum lama ini menjadi korban Sintayong yakni pelatih Australia Graham Arnold. Sang pelatih mundur dari pelatih Australia setelah meraih hasil imbang 0-0 lawan timnas Indonesia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober lalu. Graham Arnold pun memutuskan mengundurkan diri dari Australia pada Jumat 20 Oktober. Dengan begitu, sudah ada 4 pelatih yang menjadi korban Sintayong. Melihat situasi ini, media Korea Selatan menilai pelatih China pasti gemetar apakah mereka akan menjadi korban selanjutnya dari Sintayong.